kelas 7. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pencemaran lingkungan masih bersama dengan Ustazah Roma. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian akan mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan. Kalian juga nanti akan mampu menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menjelaskan dampak dari penebangan hutan. Lalu apa pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme yang ada di lingkungan tersebut. Anorganik ataupun organik memiliki perbedaan di mana waktu penguraiannya oleh organisme di dalam tanah. Kalau organik lebih cepat, kalau anorganik memiliki waktu penguraian yang lebih lama, atau di beberapa jenis sampah anorganik tidak bisa diuraikan oleh organisme yang ada di dalam tanah, sehingga akan mempengaruhi kualitas tanah. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan atau bahan pencemar ke dalam air. Penyebabnya yang pertama adalah limbah industri. Jika sebuah industri tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang akan dibuang, maka seperti yang kalian lihat pada gambar, limbah yang dibuang akan sangat berbahaya bagi organisme yang ada di dalamnya. Yang berikutnya penyebab pencemaran air adalah limbah rumah tangga. Biasanya limbah rumah tangga ini juga disebabkan oleh aktivitas rumah tangga. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan air yang ada di sekitarnya, sehingga membuang sampah seenaknya saja ke air. Dan penyebab yang ketiga bisa karena sampah peternakan ataupun pertanian. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, maka kotoran hewan ataupun kotoran pupuk itu akan masuk ke perairan sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Berikutnya adalah dampak negatif dari pencemaran air. Yang pertama adalah timbulnya endapan. Endapan ini berasal dari limbah, obat-obatan, dan pupuk. Apa saja yang termasuk ke dalam limbah logam tersebut? Ada air raksa, kadmium, dan juga timbal yang dapat terserap ke dalam tubuh tumbuhan tapi tidak dapat diuraikan. Jika tumbuhan air tersebut dimakan oleh ikan, maka logam tersebut akan berpindah ke ikan dan ikan akan dikonsumsi oleh manusia. Pada awalnya logam tersebut tidak menimbulkan gangguan, tetapi jika kadarnya telah mencapai tingkat tertentu dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Berikutnya adalah perubahan derajat keasaman atau pH. pH yang baik pada air adalah pH netral, berkisar di antara 6,5 hingga 7,5. Jika di bawah 6,5 akan bersifat asam, atau di atas 7,5 akan bersifat basa. Hal ini tidak akan baik bagi organisme akuatik. Berikutnya adalah perubahan warna, bau, dan rasa. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Dan yang terakhir adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pengayaan nutrien atau unsur-unsur mineral di lingkungan perairan yang diakibatkan oleh limbah pertanian atau limbah peternakan. Nah, hal ini akan membuat tumbuhan air semakin melimpah, sehingga air akan kekurangan oksigen karena detritivore akan menggunakan sebagian besar oksigennya untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan air yang mati. Oleh karena itu, ikan akan mati kekurangan oksigen. Pencemaran tanah. Banyak orang kurang menyadari
bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Oleh karena kurang kesadaran itulah, manusia sering membuang sampah dan bahan pencemar ke dalam tanah. Apa itu pencemaran tanah? Sampah manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ada dua jenis sampah yang dihasilkan oleh manusia. Yang pertama adalah sampah organik atau sampah yang bisa diuraikan oleh organisme. Dan yang kedua adalah sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa diuraikan atau bahkan lama diuraikannya. Silahkan perhatikan waktu yang dibutuhkan alam dalam menguraikan sampah. Bervariasi ya, mulai dari yang hitungan bulan saja hingga yang tidak dapat terurai seperti styrofoam. Walaupun ada sampah yang terhitung cepat diuraikan, tetapi tetap saja jika dibuang secara sembarangan, maka tidak akan tercipta kebersihan dan keindahan di sekitar lingkungan kita. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran tanah? Yang pertama, memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Lalu menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, botol, kaleng. Lalu membuang sampah pada tempatnya, juga mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah berubahnya komposisi udara akibat kegiatan manusia, sehingga kualitas udara menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Ada dua jenis zat pencemar. Yang pertama adalah partikel, yang termasuk ke dalam partikel adalah debu, asap, maupun kabut. Berikutnya adalah gas, ini yang tidak terlihat oleh mata kita secara langsung, biasanya jenis sulfur, karbon monoksida, karbon dioksida. Berikutnya adalah dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon ini rusak karena adanya reaksi dengan radikal bebas yang berasal dari senyawa klorofluorokarbon yang banyak digunakan pada bahan pendingin udara dan lemari es, serta parfum, cat rambut. Yang kedua adalah pemanasan global. Meningkatnya kandungan gas-gas pencemar di udara akan menyebabkan karbon dioksida memerangkap panas yang dihasilkan oleh bumi, sehingga panas yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tidak akan bisa keluar karena begitu banyak gas pencemar, khususnya karbon dioksida di dalam bumi, sehingga panas matahari tersebut akan tetap berada di dalam bumi. Nah, itu disebut efek rumah kaca. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya suhu bumi, atau bisa dibilang suhu bumi akan begitu panas, sehingga kita mengenalnya dengan pemanasan global. Berikutnya adalah hujan asam. Hujan asam ini akan memiliki pH sekitar 5,6, yang berarti bahwa air hujan yang turun bersifat asam. Dampaknya adalah akan mati tumbuhan maupun hewan, juga rusaknya bangunan-bangunan. Yang terakhir adalah pengaruh polusi terhadap kesehatan. Yang pertama adalah mata. Mata akan menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur karena senyawa-senyawa tertentu yang ada di dalam asap. Berikutnya adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Iritasi pada hidung dan tenggorokan terasa seperti terbakar, lalu juga ada daya tahan terhadap paru-paru menjadi menurun dikarenakan adanya infeksi. Berikutnya adalah jantung. Jantung menjadi lemah akibat sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen dikarenakan banyaknya karbon monoksida di dalam sel darah.
Dan yang terakhir adalah otak. Melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Upaya-upaya dalam mencegah polusi udara. Lokalisasi kawasan industri. Tidak membakar sampah di pekarangan. Membuat taman kota. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penebangan hutan dan kebakaran hutan, dan menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Sekian materi kita untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.